وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله معاشر المسلمين Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar setia Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini dengan taufiknya kita diperkenankan bertemu kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan kajian kitab yang sangat bermanfaat tentang ilmu, keutamaan dan kemuliaannya. Al-ilmu min alamatil iman. Ilmu adalah termasuk ciri-ciri iman. Ciri-ciri iman yang benar di hati seorang manusia. Baik. Dibawakan di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam jami'nya, di dalam sunannya. Qala At-Tirmidzi haddatsana Abu Quraib, qala haddatsana Khalaf bin Ayyub an Auf an Ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khaslatani la yajtami'ani fi munafiqin husnu samtin wa fiqhun fid din. Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ada dua ciri atau dua sifat yang tidak mungkin terkumpul pada diri seorang munafik, yaitu husnu samtin, tingkah laku yang baik, dan fiqhun fid din, pemahaman agama yang benar. Ya, dua ciri ini, dua sifat ini tidak mungkin terkumpul pada diri seorang munafik, yaitu husnu samtin, tingkah laku yang baik, penampilan tingkah laku yang baik, atau dan yang kedua fiqhun fid din, pemahaman agama yang benar. Jadi ini merupakan persaksian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya pemahaman agama itu akan membawa kepada apa? Pemahaman agama yang benar akan membawa kita kepada keimanan yang benar. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini, wa hadhihi syahadatun bi anna man ijtama'a fihi husnus samti wal fiqhu fid din fahuwa mu'min. Ini merupakan persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang terhimpun, terkumpul pada dirinya dua ciri ini, ya, tingkah lakunya baik dan pemahaman agamanya benar, maka berarti dia adalah orang yang beriman. Ya, hadis ini dijelaskan oleh sebagian dari para ulama bahwasanya ini adalah hadis yang hasan, ya, hadis yang derajatnya hasan, bisa dijadikan sebagai argumentasi. Yang jelas kandungannya, ya, merupakan persaksian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang terkumpul padanya dua ciri ini berarti dia adalah seorang yang beriman. Wa ahra bihadzal hadithi ay yakuna haqqan, dan sangat pantas hadis ini kandungannya benar. Pantas hadis ini untuk dikatakan makna yang dikandungnya adalah benar. Fa inna husna samti wal fiqha fid din min akhassi alamatil iman, karena tingkah laku atau akhlak yang baik dan pemahaman agama yang lurus ini bahkan termasuk ciri-ciri keimanan yang paling khusus. Termasuk yang paling khusus dari ciri-ciri keimanan.
walan yajma'ahumallahu fi munafiq, yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan dua sifat mulia ini pada diri seorang munafik. Fa innan nifaqa yunafihima wa yunafiyanihi. Karena kemunafikan itu bertentangan dengan dua sifat ini, sebagaimana dua sifat ini juga akan menolak kemunafikan. Ya, makanya ini jelas merupakan salah satu di antara bukti bahwa ilmu agama, pemahaman agama yang benar itu akan membersihkan kotoran penyakit hati, menghilangkan kemunafikan, menghilangkan sebab-sebab yang menjadikan kita lemah iman, dangkal iman, atau ragu terhadap keimanan. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu agama berarti merupakan sebab yang akan memperbaiki diri seorang hamba, batinnya juga sebagaimana memperbaiki lahirnya. Baik, ini jelas keutamaan ilmu yang sangat mulia. Kita melangkah al-wajhu ats-tsamin wal arba'un, segi yang ke-48. Segi yang ke-48. Al-wasiyatu bit-tullabil ilmi. Termasuk keutamaan ilmu adalah ada wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wasiat kebaikan untuk para penuntut ilmu agama. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam awsa bi talabatil ilmi khairan wa ma dzaka illa li fadli matlubihim wa syarafih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kebaikan untuk para penuntut agama, orang-orang yang mempelajari petunjuk agama. Yang ini tidak lain, ya, dikarenakan keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sedang mereka cari, yang sedang mereka tuntut. Makanya Nabi SAW memberikan perhatian untuk menyampaikan wasiat khusus, wasiat kebaikan untuk mereka. Kita lihat. Qala Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala di dalam sunannya atau dalam jami'nya membawakan hadis ini. Qala haddatsana Sufyan ibnu Waqi', qala haddatsana Abu Dawud Al-Hufri atau Al-Hafari an Sufyan an Abi Harun. Baik, an Abi Harun qala kunna na'ti Aba Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu fayaqul marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innan nasa lakum taba'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din fa idza ataukum fastausu bihim khaira. At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, Imam At-Tirmidzi membawakan hadis dengan sanadnya sampai kepada Abu Harun Al-Abdi. Dia berkata, kami datang menuntut ilmu kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sahabat yang mulia yang sudah kita ketahui. Salah satu di antara 7 orang sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Abu Sa'id Al-Khudri. Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Kami mendatangi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri untuk menuntut ilmu, maka beliau berkata, marhaban, selamat datang dengan wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya innan nasa lakum taba'an. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innan nasa lakum taba'an. Lakum taba'un, sesungguhnya manusia akan mengikutimu. Ya. Wa inna rijalan, dan sungguhnya akan ada beberapa orang yang akan mendatangi kalian dari berbagai macam penjuru dunia ini, penjuru bumi ini, dengan tujuan untuk mempelajari ilmu agama. Maka jika mereka datang kepada kalian, ya, berikanlah wasiat kebaikan untuk mereka. Ya, ini wasiat kebaikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka. Ya, ini artinya menjaga mereka sebaik-baiknya, muliakan mereka, ya, doakan kebaikan untuk mereka. Ini menunjukkan perhatian kepada penuntut ilmu. Meskipun hadis ini, ya,
sangat lemah kedudukannya karena ada rawi yang bernama Abu Harun. Abu Harun Al-Abdi ini rawi yang matruk, ditinggalkan riwayatnya karena kelemahan yang parah. Cuman kandungan hadis ini secara ringkas disebutkan dalam riwayat lain dengan sanad yang sahih sebagaimana yang disebutkan dalam kitab silsilah hadis sahihah, al-ahadits sahihah, tulisan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Rauh ibnu Qais an Abi Harun Al-Abdi an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'tikum rijalun min kibalil masyriqi yata'allamun fa idza ja'ukum fastausu bihim khairan. Dalam riwayat lain sampai kepada Abu Sa'id dari jalur lain ya, sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan datang kepadamu beberapa orang dari arah timur yang mereka ingin mempelajari agama Allah, maka jika datang kepada kalian, berikanlah wasiat kebaikan untuk mereka. Ya, fakana Abu Sa'idin radhiyallahu taala anhu idza ra'ana qala marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Abu Sa'id Al-Khudri kalau melihat kami para penuntut ilmu, maka beliau akan berkata, marhaban, selamat datang dengan wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jalur ini juga masih ada rawi yang sama tadi ya, bertemu dengan rawi yang bernama Abi Harun atau Abu Harun Al-Abdi yang kita ketahui dia adalah rawi yang matruk, ditinggalkan riwayatnya karena kelemahan yang parah. Ala kulli hal, yang jelas ini tentu saja ya, kita tidak bersandar atau menjadikan ini sebagai ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi makna yang berhubungan dengan mewasiatkan kebaikan untuk penuntut ilmu, tentu ini adalah makna yang benar karena mereka mempelajari sesuatu yang dimuliakan di dalam Islam. Baik. Kita lanjut al-wajhut tasi' wal arba'un, segi yang ke-49. Segi ke-49. Talabul ilmi min afdalil hasanat. Menuntut ilmu termasuk seutama-utama kebaikan. Kata beliau, talabul ilmi min afdalil hasanati wal hasanatu yudhibna sayyi'at. Fajadirun an yakuna talabul ilmi ibtigha'a wajhillahi yukaffiru ma madha minas sayyi'at. Menuntut ilmu adalah termasuk amal soleh, kebaikan yang paling utama. Dan dalam Islam, al-hasanat yudhibna sayyi'at. Perbuatan baik, amal-amal soleh itu bisa menggugurkan keburukan, menghilangkan keburukan-keburukan. Ini jelas ayat Al-Quran menyebutkan demikian. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menggugurkan atau menghilangkan keburukan. Di dalam hadis yang tidak asing bagi kita, hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Susullah, ikutkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik, supaya perbuatan baik ini menggugurkan atau menghapuskan keburukan. Fajadirun, maka pantaslah kalau amalan menuntut ilmu agama dalam rangka mengharapkan wajah Allah, ikhlas karena mengharapkan wajah Allah, mestinya ini akan menggugurkan dosa-dosa kita yang lalu. Faqad dallatin nususu anna itba'as sayyi'atil hasanata tamhuha. Fakaifa bima huwa min afdalil hasanati wa ajallit ta'at. Sungguh telah disebutkan di dalam banyak dalil-dalil Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Tadi kita bacakan beberapa di antaranya, bahwa mengikutkan perbuatan baik dengan mengikutkan perbuatan buruk dengan kebaikan setelahnya, itu akan menjadikan kebaikan itu menghapuskan keburukan. Maka bagaimana lagi jika itu adalah termasuk kebaikan yang paling utama dan amal ketaatan yang paling agung, yaitu menuntut ilmu. Kalau amal-amal biasa saja bisa menggugurkan dosa, apalagi amal yang sebesar, yang setinggi keutamaan dan kemuliaannya seperti menuntut ilmu agama. Baik. Wa qad ruwiya an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu,
Inna rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi minadh-dhunubi mithlu jabal ittihamah fa idza sami'al ilma khafa wa raja'a wa tab fansarafa ila manzilihi wa laysa alaihi dhanbun fala tufariku majalisal ulama. Sesungguhnya ada seorang yang dia benar-benar keluar dari rumahnya dengan membawa dosa yang sangat besar seperti gunung-gunung Tihamah. Banyak dosanya, besar-besar dosanya. Akhirnya dia pun menghadiri majelis ilmu. Ketika dia mendengarkan ilmu, akhirnya dia takut. Dia segera rujuk kembali kepada Allah dan bertobat. Maka ketika dia pulang ke rumahnya dalam keadaan dia tidak punya dosa sama sekali, maka janganlah kalian menjauhi majelis-majelis ilmu yang disampaikan oleh para ulama, oleh orang-orang yang berilmu. Karena ini adalah termasuk seutama-utama kebaikan yang menjadi sebab seorang hamba akan meninggalkan keburukannya, akan pulang ke rumahnya dalam keadaan insya Allah diampuni dosa-dosanya setelah dia bertobat kepada Allah disebabkan bimbingan petunjuk ilmu. Nah, ini juga ya menunjukkan keutamaan yang besar dari menuntut ilmu. Al-Jul Khamsun, kemudian segi yang ke-50. Mubahatul malaikati bi talabatil ilmi. Ya, para malaikat membanggakan, saling membanggakan para penuntut ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, ya, Allah Subhanahu wa taala membanggakan di hadapan para malaikat tentang para penuntut ilmu. Innallaha tabaraka wa ta'ala yubahil malaikata bil qaumil ladzina yatadzakaruna al-ilma wa yadhkuruna Allah wa yahmadunahu ala ma manna alaihim bihi minhu. Keutamaan dan kemuliaan berikutnya yang ke-50, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membanggakan di hadapan para malaikatnya tentang orang-orang yang mereka itu duduk yatadzakaruna al-ilma, saling mempelajari ilmu. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada mereka. Ini keutamaan dan kemuliaan yang besar bagi ilmu dan penuntutnya, karena Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di depan makhluk-makhluknya yang paling mulia. Di depan makhluk-makhluknya yang termasuk paling mulia, yaitu para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Qala Tirmidzi, Umat Tirmidzi meriwayatkan di dalam sunannya, hadis ini juga diriwayatkan dalam Sahih Imam Muslim. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana marhum Ibnu Abdul Aziz Al-Attar qala haddatsana Abu Na'amah an Abi Uthman an Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu qala. Imam Tirmidzi membawakan dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia yang tadi, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kharaja Muawiyatu ilal masjid faqala ma yujlisukum qalu jalasna nadhkurullah azza wa jal qala Allahi ma ajlasakum illa dhalik qalu Allahi ma ajlasana illa dhalik qala ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla hadithan anhu minni inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqati min ashabihi qala ma yujlisukum qalu jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu lima hadana lil islam wa manna alaina bika qala Allahi ma ajlasakum illa dhalika qalu Allahi ma ajlasana illa dhalik qala ama inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum innahu atani Jibrilu fa akhbarani anna Allah ta'ala yubahi bikumul malaikah. Ini hadis yang sahih, bahwa penuntut ilmu adalah makhluk-makhluk yang Allah muliakan sampai Allah banggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Orang-orang yang duduk untuk mempelajari agama Allah, untuk mensyukuri nikmat Allah, untuk mempelajari keimanan, apalagi mempelajari tauhid dan mempelajari cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fahaula'i kanu qad jalasu yahmaduna Allah bi dzikri awsafihi wa alaihi wa yuthnuna alaihi bidzalik
wa yadhkuruna husnal Islam wa ya'tarifuna lillahi bil fadlil azim idh hadahum lahu wa manna alaihim bi rasuli. Mereka yang dipuji dalam hadis ini adalah mereka yang duduk di majelis ilmu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan sifat-sifat kesempurnaannya, nikmat yang agung yang dilimpahkannya. Mereka menyanjung memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan ini. Mereka menyebutkan tentang kebaikan Islam, mengakui karunia yang agung yang Allah berikan kepada mereka dengan Allah berikan hidayah untuk mengenal Islam dan menganugerahkan karunia dengan mengutus Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Qayyim, wa hadza asyrafu ilmin alal itlaq. Inilah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Ilmu yang dipelajari padanya tentang mengagungkan Allah. Tentu ilmu tauhid yang paling utama, ilmu tentang iman. Mempelajari cara berzikir yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cara beribadah. Wala yu'na bihi illa rasihuna fil ilmi fa innahu yatadammanu ma'rifatallahi wa sifatihi wa af'alihi wa dinihi wa rasulihi. Dan tidaklah memberikan perhatian tentang ilmu ini kecuali orang-orang yang rasikh, yang punya ilmu yang mendalam. Karena ilmu seperti ini terkandung di dalamnya ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal sifat-sifat kesempurnaannya, perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, mengenal agama Allah yang mulia dan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang agung. Wa mahabbata dzalika wa ta'dhimahu wal faraha bihi. Kemudian mencintai itu, mencintai Allah, mencintai agamanya, mengagungkannya, merasa gembira ketika memahami dan mengamalkan agama. Wa ahra bi ashabi hadzal ilmi an yubahiyallahu bihim al malaikah. Maka pantaslah orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, yang agung seperti ini untuk dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Maka ini jelas menunjukkan keagungan dan keutamaan ilmu. Ya, kata beliau, wa qad basyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi kana yuhibbu surat al-ikhlas wa qala uhibbuha li'annaha sifatur rahman azza wa jalla. Faqala hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada seorang sahabat yang mencintai surat Al-Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Sahabat ini mengatakan, saya mencintai surat Al-Ikhlas karena surat ini mengandung sifat-sifat kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kecintaanmu kepada surat ini akan memasukkan kamu ke dalam surga. Wa fi lafdhin akhar, dalam lafaz lain, juga hadis riwayat Bukhari Muslim, akhbiruhu anna Allah yuhibbu, sampaikan kepada orang itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Padalla ala anna man ahabba sifatillahi ahabbahullahu wa adkhalahul jannah. Maka ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mencintai sifat-sifat Allah, maka Allah akan mencintainya dan akan masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah, ini menunjukkan kepada kita orang yang mempelajari agama, ya, orang-orang yang mempelajari agama Allah, utamanya mempelajari tentang tauhid, mempelajari tentang keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah, keindahan Islam, mempelajari sempurnanya petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah orang yang mengusahakan untuk tumbuhnya cinta dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, sifat-sifatnya, kepada agamanya, kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang seperti inilah yang tentu pantas untuk dibanggakan di hadapan para malaikatnya sebagaimana yang disebutkan dalam keutamaan besar di dalam hadis ini. Wal jahmiyatu asyaddu nasi nafratan wa tanfiran an sifatihi wa nu'uti kamalihi. Yu'aqibuna wa yadhummuna man yadhkuruha wa yaqra'uha wa yajma'uha wa ya'tani biha. Sedangkan orang-orang Jahmiyah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, naudzubillah min dzalik, ini kelompok yang sesat. Mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah orang yang paling jauh, yang paling berpaling, yang selalu yang paling keras berpaling, ya.
dari sifat-sifat Allah, dari sifat-sifat kemuliaan dan kesempurnaan Allah. Bahkan mereka yu'aqibun, akan menyiksa, mencela orang yang menyebutkan sifat-sifat Allah, membaca sifat-sifat Allah, mengumpulkan sifat-sifat Allah dan memberikan perhatian untuk mengkaji, membahasnya. Walihada lahumul maqtu wadh-dhammu 'indal a'immati wa 'ala lisani kulli 'alimin min ulama'il Islam. Oleh karena itu, mereka sangat dibenci dan selalu dicela oleh para ulama, oleh para imam ahlu sunnah, ya, dan juga di dalam dicela melalui lisan semua orang yang berilmu, semua ulama Islam. Wallahu ta'ala asyaddu bughdhan wa maqtan lahum jazaan wifaqa. Dan tentu Allah subhanahu wa ta'ala lebih membenci dan murka kepada mereka sebagai balasan yang setimpal dari perbuatan mereka. Karena mereka tidak suka membahas tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak mungkin akan menganugerahkan kecintaannya kepada mereka ini. Bahkan Allah sangat membenci dan memurkai mereka-mereka yang menolak, ya, membenci untuk mengkaji kemahasempurnaan, kemahatinggian nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini jelas menunjukkan keutamaan ilmu yang sangat agung, ya, yang cukup menjadi motivasi kebaikan besar bagi kita untuk tetap semangat mempelajarinya. Barakallahu fikum, insyaallah cukup sampai di sini apa yang bisa kami bawakan di kesempatan kali ini, lanjutan dari pembahasan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala yang merupakan petikan dari kitab Miftahu Daris Sa'adah. Semoga bermanfaat. Kita beri waktu bagi antum yang ingin menanyakan masalah-masalah yang perlu dipertanyakan. Saya persilakan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Nah Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiq atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam, a'azanillahu ayyakum. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin memperdalam pembahasan yang telah disampaikan oleh beliau. Ya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Ummu Abdurrahman di Tangerang Ustaz. Ya, silakan Ibu. Ini Ustaz, apakah benar kalau kita membaca surat Al-Ikhlas 10 kali dibangunkan rumah di surga? Apakah itu bacanya setiap hari atau bagaimana ya Ustaz? Baik, terima kasih Ibu. Mohon penjelasannya ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Bermanfaat sekali dari Ummu Abdurrahman ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau. Tentang hadis yang ditanyakan tadi, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali akan dibangunkan baginya rumah di surga. Saya tidak ingat tentang hadis ini, apakah ada hadis yang sahih yang menyebutkan demikian. Cuman kita sampaikan kepada beliau, kalau seandainya kita dapatkan hadis seperti ini, kita lihat riwayatnya. Kalau disebutkan sekedar membaca saja berarti batasan waktu karena tidak ditentukan waktunya dalam hadis tersebut. Ya, jadi kita lihat, kita teliti lafaz hadisnya. Kalau kita ada baca hadisnya dan diterangkan hadisnya sahih, misalnya disahihkan oleh ulama yang memang diperhitungkan dalam masalah menghukumi hadis Rasulullah SAW, maka kita lihat lafaz hadis ini. Kalau tidak disebutkan waktunya, maka tidak kita khususkan dengan waktu tertentu. Kalau disebutkan waktu atau jumlahnya, maka kita berpegang dengan waktu dan jumlah tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, Wafiq barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azanillahu ayyakum. Masih kami angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dari Ummu Sabila di Pekanbaru, Ustaz. Ummu Sabila di Pekanbaru, silakan ya Ummu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, hadis Rasulullah SAW tentang berkurban. Beliau berkurban lalu beliau berniat untukku, keluargaku dan umatku. Jadi yang saya tanyakan di sini, untuk umatku itu apakah untuk kita, Pak Ustadz? Berarti otomatis kita udah berkurban walaupun kita tidak berkurban gitu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya, terima kasih Bu. Ya. Kalau khair. Wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau tadi, ibu yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya melimpahkan kebaikan
rahmatnya kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, hadis yang disebutkan tadi memang hadis yang sahih. Rasulullah SAW ketika berkurban bersabda, "Hadzali waliman lam yudhahi min ummati." Ini adalah untukku dan bagi umatku yang tidak berkurban. Tapi maknanya bukan berarti ini sudah mencukupi semuanya. Kalau begitu tidak ada lagi keutamaan pensyariatan ibadah kurban. Para sahabat dulu yang hadir dan menyaksikan tidak memahami demikian. Tapi mereka memahami ini adalah wujud rahmat atau kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya, ya, untuk menjadikan mereka ikut serta mendapatkan keutamaan dan pahala tersebut. Maka tetap pensyariatan kurban berlaku sampai di akhir zaman. Tidak ada yang mengatakan karena ini Rasulullah SAW mengatakan untuk umatku berarti ini adalah sudah mencukupi bagi mereka. Ya, tidak menunjukkan demikian dan tidak ada ulama yang menjelaskan itu menunjukkan makna tidak perlu lagi umatnya untuk kemudian berkorban. Tidak demikian. Bagi yang mampu maka dia hanya berkurban. Ya, sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya bagi dia berkurban. Bagi yang tidak mampu maka Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi tetap kita disyariatkan untuk berkurban bagi yang punya kemampuan. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayakum. Untuk pertanyaan berikutnya kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari pendengar kita di Banten Ustaz. Mungkin pembahasan ini di luar tema Ustaz tentang bagaimanakah duduk iftiras pada rakaat terakhir sholat yang 2 rakaat. Apakah ini berlaku untuk semua sholat yang 2 rakaat atau hanya untuk sholat tertentu saja Ustaz? Dan bagaimanakah sholat yang 1 rakaat seperti sholat witir, apakah duduknya iftiras atau tawaruk? Silakan Ustaz. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Tentang masalah duduk ketika kita melaksanakan sholat 2 rakaat ya, duduk iftiras atau tawarruk, maka kita ketahui ini perbedaan, termasuk perbedaan pendapat yang kuat di kalangan para ulama ya. Yang jelas setelah kita ketahui pendapat yang terkuat dalam masalah duduk untuk sholat yang 2 kali tahiyatnya berdasarkan hadis yang sahih, yaitu duduk yang pertama adalah duduk iftirash ya, kemudian duduk yang tahiyat kedua adalah duduk tawarruk. Kita sudah ketahui iftirash artinya dengan kita duduk seperti duduk di antara 2 sujud ya. Kemudian duduk tawarruk artinya duduk di atas paha kita. Itu duduk untuk tahiyat yang akhir. Ada perbedaan pendapat setelah itu dari mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad. Kalau salat yang 2 rakaat, yang 1 kali tahiyatnya, apakah dia mengikuti tahiyat awal atau tahiyat akhir? Ya, maka menurut mazhab Imam Ahmad, dia duduk seperti tahiyat awal. Ya, adapun mazhab Imam Syafi'i mengatakan dia duduk seperti tahiyat akhir. Makanya perbedaan pendapat ini kuat karena secara hadis tertentu ya tidak diterangkan tentang duduknya Rasulullah SAW ketika beliau salat hanya 2 rakaat saja. Ada hadis yang menjelaskannya secara tertentu bagaimana ketika beliau salat 2 rakaat seperti salat subuh atau salat-salat sunnah yang lain. Oleh karena itu, sebagian dari para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala menguatkan pendapat duduk iftirash. Beliau mengatakan karena inilah zahirnya hadis, secara tekstualnya hadis menunjukkan demikian. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dan ini insya Allah yang juga saya sendiri lebih tenang kepada pendapat ini, yaitu salat yang pelaksanaannya 1 tahiyat saja maka duduknya adalah iftirash, baik itu salat yang wajib maupun salat yang sunnah, termasuk salat yang 1 rakaat yang cuma 1 kali tahiyatnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya masih melalui pesan singkat Ustaz dengan pendengar kita di daerah Bogor Ustaz. Ustaz, jika pokok ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimanakah agar kiat-kiat menumbuhkan rasa takut kepada Allah terkhusus saat dalam keadaan sendiri? Karena hati sering dibisiki setan untuk berbuat maksiat saat sendirian. Mohon Ustaz memberikan nasihat dan saran. Silakan Ustaz. Pertanyaan bermanfaat sekali. Bagaimana menumbuhkan rasa takut ketika kita sendirian? Ini tentu saja perkara yang berhubungan dengan keimanan yang benar, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita keimanan yang benar untuk selalu menjadikan kita takut dalam keadaan kita sendiri, karena kita yakin waktu kita sendiri tetap ada yang selalu mengawasi kita dengan pengawasan yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib yang maha mengawasi. Maka untuk menumbuhkan rasa takut ketika sendirian,
Pertama yang utama jelas sebab yang paling pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dianugerahkan kesempurnaan iman yang diantaranya adalah selalu memiliki rasa muraqabatullah, selalu merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk menumbuhkan ini tentu setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita renungkan sifat-sifat kesempurnaan kemahatinggian Allah yang berhubungan dengan sempurnanya pengawasannya seperti nama Allah Ar-Raqib, Asy-Syahid yang maha mempersaksikan, yang maha mengawasi, Al-Basir yang maha melihat, Al-Alim yang maha mengetahui, As-Sami yang maha mendengar. Kita renungkan kandungannya, kemudian kita berusaha renungkan kandungan makna dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan sifat kesempurnaan Allah ini, yang ini merupakan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ini. Kita renungkan, kemudian kita jadikan sebagai sebab untuk membersihkan kotoran penyakit hati kita. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka ini merupakan cara yang paling baik untuk bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah dalam keadaan kita sendirian maupun ketika kita di hadapan orang lain. Oleh karena itu, berdoa kepada Allah, belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah khususnya yang berhubungan dengan sempurnanya penglihatan dan pengawasannya. Kemudian, latih diri kita untuk menundukkan hawa nafsu, ya, dengan kita selalu mengatakan, kalau kita merasa sendiri, kita selalu ingatkan bahwa ada Subhanahu wa taala yang maha mengawasi kita dan dia maha kuat lagi maha perkasa, ya. Kalau manusia kita bisa hindari siksaannya atau keburukan mereka atau celaan mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menghindarkan diri dari kemurkaannya jika dia murka kepada seorang hamba. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan Ustaz. Dan untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ini dari Pak Ali, Kalimantan Barat, Pak. Pak Ali dari Kalimantan Barat, silakan Pak. Pak, ini mau nanya, ini kalau ada musola, itu nggak ada jamaahnya, tapi ketika saya adzan gitu, itu nggak ada yang datang, Ustaz. Terus apakah saya harus memilih di sholat masjid yang banyak jamaahnya, apa saya teruskan saja di situ supaya orang-orang mungkin ada yang datang nanti? Gitu. Baik. Saya Pak Ali cukup? Cukup gitu Ya. aja. Baik, terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya kita akan simak jawabannya dan kepada Ustadz kami persilakan. Silakan Ustadz. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Pak Ali tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada beliau, kepada keluarganya dan juga kepada kita semua. Maka pertanyaan tadi, kalau seandainya musola itu adalah masjid di kampung tersebut atau di desa tersebut yang harusnya dimakmurkan oleh penghuninya, maka tetap mengumandangkan adzan, kemudian berusaha untuk memanggil orang agar bisa melaksanakan sholat berjamaah, maka ini yang harus diusahakan, dilakukan. Karena akan mendapatkan keburukan satu kampung yang tidak dikumandangkan adzan atau tidak ada orang yang melaksanakan sholat berjamaah di situ. Pak Ali bersabar, insya Allah mendapatkan pahala dari si Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetap dikumandangkan adzan, kalau kita bisa menjumpai orang-orang, kita nasihati dia agar datang ke masjid, ya. Maka ini adalah yang berusaha untuk kita lakukan agar kita bisa menghidupkan sholat berjamaah di situ. Agar penduduk kampung ini dijauhkan dari tipu daya syaitan, dari sebab-sebab yang mendatangkan keburukan kepada mereka disebabkan karena mereka meninggalkan sholat berjamaah. Maka yang lebih utama tetap dia bersabar untuk mengumandangkan adzan, kemudian dia menunggu sebentar, dia laksanakan sholat sunnah. Ketika ada yang ikut melaksanakan sholat berjamaah, alhamdulillah, ya, maka dia laksanakan sholat berjamaah. Kalaupun tidak, maka dia laksanakan sholat sendiri. Setelah itu dia berusaha untuk menyampaikan nasihat semampu yang dia lakukan kepada masyarakat di tempat tersebut agar mau memberikan perhatian kepada sholat berjamaah yang merupakan hal yang diwajibkan bagi laki-laki untuk melaksanakannya berjamaah di masjid menurut pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Nah, barakallahu fikum, ini ada tambahan untuk pertanyaan dari ibu yang pertama tadi, Ummu Abdurrahman di Tangerang kalau nggak salah tadi, tentang hadis, keutamaan hadis membaca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas 10 kali akan dibangunkan baginya rumah di surga. Saya sudah lihat keterangan yang disebutkan di dalam Majmu' Fatawa Syekh bin Baz, ya, keterangan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah, bahkan sangat lemah.
Ada beberapa rawi di sini yang lemah, bahkan ada salah seorang rawi yang kelemahannya parah. Ya, kelemahannya parah. Jadi untuk yang berhubungan dengan keutamaan khusus membaca Al-Ikhlas 10 kali ini yang lemah. Adapun keutamaan surat Al-Ikhlas yang lain banyak. Innaha la ta'dilu sulutsal Qur'an. Surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Hadis yang tadi kita bacakan juga sahabat yang mengulang-ulang membaca surat ini karena mencintainya, maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bahwa kecintaanmu kepada surat ini akan menjadi sebab kau masuk surga. Juga Rasulullah SAW mengatakan, sampaikan kepadanya bahwa Allah mencintai dia. Keutamaannya banyak. Adapun yang berhubungan dengan membaca 10 kali ini ternyata riwayatnya lemah, bahkan sangat lemah, maka kita tinggalkan dan tidak mengamalkan riwayat yang lemah tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah Antum sampaikan Ustaz, dan juga tambahan jawaban yang tadi disampaikan oleh Ummu Abdurrahman. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini melalui line telepon. Iya, Assalamualaikum. Ini saya mau tanya. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Di daerah situ kalau sholat maghrib itu, bukan sholat maghrib, tiap sholat imam selalu setelah baca Wirbolabdolik ada tambahan Robi pilih baru amin. Gimana tuh hukumnya? Dan lagi banyak di situ banyak orang sholat maghrib pakai kunut. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sayang sekali kita tidak tahu siapa nama beliau, dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Yang saya ingat tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, imam yang selalu membaca setelah bacaan Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia baca Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Ini tidak ada dalilnya. Memang kita mengucapkan amin untuk mengaminkan, tapi tidak perlu ada tambahan seperti ini karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak juga dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, dan para sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini tambahan yang mengadang-adang, apalagi ini sholat. Tidak boleh kita menambahkan bacaan-bacaan tertentu yang tidak ada dalilnya seperti ini. Ya, mereka mungkin pikirannya ingin mengambil kesempatan karena mau mengucapkan amin, ya Allah kabulkanlah, tapi lafaz seperti ini tidak ada. Maka yang kita aminkan itu adalah doa yang kita ucapkan dalam surat Al-Fatihah, ini yang kita aminkan, yang disebutkan keutamaannya di dalam beberapa hadis yang sahih. Kalau kita mengucapkan amin dengan benar, kata Rasulullah SAW diantaranya, fa'innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bersesuaian antara ucapan aminnya dengan ucapan amin yang dilakukan oleh malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ini keutamaan, maka ini cukup yang kita kejar keutamaan tersebut, jangan kita ada-adakan, apalagi ini sholat yang zikirnya sudah tertentu, yang harusnya dihindarkan dari tambahan-tambahan seperti ini, naudzubillah min dzalik. Yang kedua tadi kalau nggak salah dengar pertanyaannya, kalau tidak salah ingat, pertanyaan tentang orang yang melaksanakan kunut di salat maghrib. Maka dilihat kunut ini, apakah ini kunut maksudnya kunut nazilah, berhubungan mungkin dengan kejadian yang ada saat ini, yaitu virus COVID-19. Ada sebagian yang memang yang saya ketahui juga pemerintah kita, Majelis Ulama Indonesia juga mengizinkan untuk orang yang ingin melaksanakan kunut berdoa kepada Allah agar dihilangkan bencana ini. Maka ini diperbolehkan oleh sebagian dari para ulama kalau memang tujuannya adalah kunut nazilah. Cuman ya tidak di waktu tertentu, tidak di sholat tertentu. Harusnya di sholat 5 waktu, itu pendapat yang terkuat. Di sholat maghrib kita lakukan, ya di rakaat terakhir. Atau di sholat isya juga, di sholat yang lain 5 waktu semua kita lakukan. Kunut nazilah ini itu diperbolehkan kalau seandainya itu maksud adalah kunut nazilah, ya. Itulah jawaban dari 2 pertanyaan dari yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang terakhir. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan kali ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Saya cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.